Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Haji Ahmad Syukran MA dalam perkuliahan Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan memasuki pertemuan kedua dengan materi agama dan pedoman hidup. Apa kabar anak-anakku semua? Kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita yel-yel terlebih dahulu. Tel Trisakti, belajar, 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 sukses. Baik anak-anak sekalian, kita mulai perkuliahan ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak hormati, program Learning Outcome kali ini, setelah mahasiswa mempelajari materi tentang agama dan pedoman hidup, diharapkan mahasiswa dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep teoritis pengetahuan Islam, nilai-nilai agama, dan etika, serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan agama Islam secara mendalam dengan logis dan sistematis. Berikutnya, anak-anakku sekalian, materi tentang agama dan pedoman hidup. Kita akan pelajari beberapa hal, di antaranya yaitu materi tentang pengertian agama, latar belakang manusia beragama, fungsi agama, jenis-jenis agama, dan kedudukan agama Islam. Anak-anakku yang Bapak hormati, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian agama. Dalam bahasa Sanskerta, agama berasal dari kata satu, a artinya tidak, gama artinya pergi. Jadi, agama artinya tidak pergi, bersifat tetap, dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, a artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi, agama berarti tidak kacau. Dalam bahasa Arab, kata agama disebut dengan din, yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Agama membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap manusia. Secara istilah, agama adalah the belief in the existence of supernatural ruling power, the creator and control of the universe. Yakni suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan pengatur supranatural yang mencipta dan mengendalikan alam semesta. Berikutnya, latar belakang manusia perlu agama. Ada 3 faktor yang melatar belakangi manusia memerlukan agama, yaitu pertama, karena fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam
Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 menjelaskan bahwa secara fitrah manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Oleh karena itu, manusia menjalani persaksian, yaitu bentuk pengakuan terhadap eksistensi Tuhan. Yang kedua, agama adalah sarana untuk mencari makna hidup. Manusia juga membutuhkan agama untuk mencari makna hidup. Melalui ajaran agama, manusia diberi arah dan tujuan dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat merasa lebih bermakna dan terarah. Yang ketiga, menemukan ketenangan batin. Agama juga membantu manusia menemukan ketenangan batin dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Keyakinan adanya Tuhan dan kekuasaannya dapat memberikan kekuatan dan ketenangan dalam jiwa manusia. Dengan memahami 3 faktor tersebut, manusia dapat lebih memahami pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana keberadaan agama dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia.
berikut. Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia digelar ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material. Agama Islam memiliki kedudukan sebagai penyeimbang kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Islam juga merupakan agama sepanjang zaman dan agama para rasul. Posisi Islam di antara agama-agama lain tampak bersifat adil, objektif, dan proporsional. Dengan sifatnya yang adil, ajaran Islam mengakui eksistensi dan peran yang dimainkan agama-agama yang pernah ada di dunia. Sebagai bersifat objektif, ajaran Islam memberikan penilaian apa adanya terhadap agama-agama lain. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi tentang agama dan pedoman hidup yang merupakan materi kedua dari kuliahan agama. Sekarang kita masuk pada materi tentang fardhu shalah. Pada anak-anak semua, perhatikan ada dua soal yang kalian harus jawab. Kemudian tulis di bawah sudah selesai, link selesai, dan pakai. Jangan lupa. Anak-anakku sekalian, akhirnya kita harus perkuliahan dan kita berjumpa pada materi berikutnya, yaitu materi tentang hakikat manusia menurut Islam. Kita berdoa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan keselamatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita. Anak-anak sekalian, saat ini kita yel-yel bersama dengan RL Trisakti, belajar, sukses.